Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya kita sudah beristirahat, kita melakukan aktivitas kita hari ini. Saya percaya Tuhan akan terus menyertai di dalam kehidupan kita, karena Dia berjanji sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Renungan kita pagi hari ini diberikan tema lahiriah versus batiniah. Pembacaannya diambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Saya akan membacakan ayat yang ke-18 yang demikian firman Tuhan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang dirancang sedemikian rupa, sehingga manusia itu tidak pernah bisa diselami secara keseluruhan karena kompleks keberadaannya, meliputi aspek jasmani, yaitu tubuh, dan aspek rohani, yakni jiwa dan roh. Persatuan kedua aspek ini membuat manusia dapat melangsungkan kehidupannya di muka bumi ini. Dalam bacaan hari ini kita menemukan tentang manusia lahiriah dan manusia batiniah. Ada perbedaan antara keduanya. Paulus mengatakan bahwa yang lahiriah makin merosot, sedangkan yang batiniah terus dibaharui dari hari ke hari. Kemerosotan manusia lahiriah ini terjadi karena memang bersamaan dengan bergulirnya perjalanan waktu. Maka tubuh ini akan dengan sendirinya menjadi tua dan renta, sehingga kekuatan dan kualitasnya juga makin berkurang. Lebih jauh, Paulus berbicara tentang kemerosotan manusia lahiriah ini dalam kaitannya dengan penderitaan yang dialaminya. Jika kita memperhatikan semua penganiayaan yang diterima Paulus sebagai akibat dari keberadaannya sebagai seorang duta Injil Kristus, kita akan mengerti bahwa seringkali ia mendapat penderitaan secara fisik, seperti didera, didesak, atau disesah, dilempar batu, dan masih banyak yang lain. Secara keseluruhan kita dapat melihat di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Berdasarkan hukum alam saja, tubuh ini secara otomatis bergerak ke arah kemerosotan. Apalagi sekarang ditambah dengan berbagai penyiksaan fisik yang ditanggung dan dialami oleh Paulus. Namun, hal yang mengagumkan dari Rasul Tuhan ini adalah ia tidak mengorientasikan hidupnya pada manusia lahiriah saja, tetapi sebaliknya tertuju kepada manusia batiniah. Alasan yang dikemukakannya sangat masuk akal, yaitu yang kelihatan atau yang lahiriah bersifat sementara, sedangkan yang tidak kelihatan atau yang batiniah bersifat kekal. Dengan kebenaran ini, tidak menjadi masalah kalau manusia lahiriah menjadi merosot, asal manusia batiniahnya terus mengalami pembaharuan. Orientasi hidup kita tertuju pada yang mana, lahiriah atau batiniah. Biarlah kebenaran firman selalu memimpin hidup kita, agar kita dapat mempunyai orientasi hidup yang benar, yaitu pada pembaharuan manusia batiniah. Mari kita menyandarkan hidup kita bahwa ada kehidupan setelah kematian tubuh fana kita. Kita mohon agar Tuhan selalu memperbaharui manusia batiniah kita, sehingga kita dapat menumpuk harta kekayaan di surga, sehingga kita menjadi orang-orang
yang berkenan di hadapan Tuhan dan layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami agar kami lebih memperhatikan hal-hal yang terkait dengan batiniah. Karena itu semua adalah relasi dengan Engkau. Itu menjadi bukti bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang telah diperbaharui. Yang lahiriah penting, tetapi yang batiniah lebih penting. Sebab itu tolonglah kami untuk kami terus berjalan dan mengutamakan hal yang lahiriah di dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.